Umat Islam pun ketika sudah tidak lagi memakai wasilah dan tidak mengenal wasilah, itu juga disebut ahli kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, Salam Rahayu, Salam Kebajikan. Ketemu lagi dengan Combril Ma'rifat. Kesempatan siang ini kita akan coba berbagi pemahaman, yakni tentang ahli kitab. Dulu sering kita dengar istilah ahli kitab itu adalah istilah yang dipakai untuk umat Yahudi dan Nasrani. Mengapa? Karena umat Yahudi dan Nasrani itu secara wasilah sudah terputus, karena sekarang wasilah itu maksudnya ketika Islam datang, wasilah itu dipegang oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Nah, akhirnya karena Yahudi dan Nasrani itu sudah tidak tersambung dengan wasilah itu, maka itu disebut ahli kitab, karena yang mereka pakai adalah pemahaman thinking, pemahaman akal mereka sendiri. Jadi itu terkait dengan baik buruk, benar salah, dan lain sebagainya. Sementara agama itu sistemnya selalu dari atas kemudian turun ke bawah, maksudnya top down. Nah, karenanya di sini akan kita coba mengurai bahwa sebenarnya umat Islam pun ketika sudah tidak lagi memakai wasilah dan tidak mengenal wasilah, itu juga disebut ahli kitab. Karena orang beragama yang sudah tidak memakai wasilah, sumbernya atau yang menjadi pedomannya adalah kitab. Yang kitab itu, kitab yang tertulis itu akan multitafsir, sehingga tidak mutlak lagi. Padahal mutlak itu ya tidak ada istilah penafsiran dan lain sebagainya. Dan begitu juga kitab suci. Kitab suci itu yang qadim itu kan mutlak. Jadi cuman setelah itu turun diterjemahkan ke dalam bahasa manusia. Nah, itu nantinya akan bias. Bias itu maksudnya terdistorsi oleh karena terpengaruh oleh pikiran, oleh pemahaman dan lain sebagainya, sehingga tidak lagi mutlak. Jadi menjadi kitab yang relatif, meskipun itu adalah kitab suci. Nah, begitu juga orang Islam untuk saat ini, ketika ia tidak lagi mengakui adanya wasilah, kemudian hukum dan lain sebagainya itu didasarkan pada textbook yang mungkin itu entah diambil dari kitab mushaf atau dari kumpulan hadis-hadis yang telah dikumpulkan oleh orang-orang terdahulu, misalnya Sahih Muslim atau Bukhari atau apapun itu. Nah, itu juga berarti orang Islam tersebut sudah bisa disebut sebagai ahli kitab. Mengapa? Karena bahasa Tuhan itu turun selalu lewat rasul. Selalu lewat rasul ya. Dan rasul itu harus ada di setiap zaman. Walaupun setelah Kanjeng Nabi Muhammad itu sebutannya tidak lagi nabi, tidak lagi rasul, tetapi intinya utusan itu harus selalu ada, yang sebutannya sekarang disebut wali mursyid atau ulil amri minkum, maksudnya orang yang dikuasakan di antara kamu.
Ini sesuai dengan surat An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Nah, itu ketiga itu kan sejajarkan ya. Birabbin nas, Tuhannya manusia, malikin nas, rajanya manusia. Nah, raja manusia itu harus selalu ada. Misalnya dalam negara itu ada istilahnya presiden. Nah, kemudian kalau dalam istilah kita agama itu ada disebut ulil amri, orang yang dikuasakan. Malikin nas, ilahin nas, sesembahan manusia. Jadi kita menyembah, kita mengabdi itu lewatnya ini tadi, lewat malikin nas ini tadi, rajanya manusia. Nah, kira-kira rajanya manusia itu bentuknya apa coba? Apakah ia itu Tuhan yang tidak terdeteksi? Itu kan tidak mungkin. Jadi raja manusia wujudnya ya tetap manusia, tetapi ialah manusia pilihan yang zaman dulu disebut rasul, yang zaman setelah Nabi Muhammad itu disebut waliyam mursyida. Karenanya temukan dulu orang tersebut, pembawa risalah, pembawa channel wasilah itu. Karena hanya dengan itu kita bisa terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Tuhan pun untuk terhubung dengan manusia pasti melewati orang tersebut. Jadi ini tentang praktek Tarekoh Naqsyabandiyah Khalidiyah Nusantara. Bagi nantinya yang mau ingin serius belajar bisa menghubungi admin. Dan akhirnya ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.